Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Prince and Princess! How are you today? Awesome? Incredible? Yes, yes, yes! Yeay, kita ketemu lagi di hari Minggu ini bersama Kak Diana. Dan kita akan bersama-sama untuk ibadah Awesome Kids. Nah adik-adik, kalian apa kabar nih? Semoga tetap sehat ya. Dan Kak Diana berdoa untuk adik-adik mungkin yang sedang kurang sehat, Tuhan jamah, dan sama-sama kita semua sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah adik-adik, kali ini kita masih ibadah secara online, tapi kita harus tetap bersyukur dan bersukacita karena kita masih bisa bersama-sama bertemu secara online. Yeay! Nah adik-adik, salah satu sikap taat yaitu adalah mematuhi peraturan pemerintah. Maka dari itu kita masih ibadah online dan kita semua masih stay at home. Nah adik-adik, jadi jangan lupa cuci tangan dan juga pakai masker setiap kali keluar rumah. Oke adik-adik, seperti biasanya loh, ibadah Awesome Kids setiap minggunya pasti ada tema. Nah, adik-adik tahu nggak nih kira-kira tema minggu ini itu apa sih? Nah, kalau begitu adik-adik, Kak Diana akan kasih tahu tema kita hari ini yaitu Anak Tuhan Harus Jujur. Ya, di sini Kak Diana percaya anak-anak Awesome Kids punya hati dan sikap yang jujur. Amin. Ya, jadi sebelum itu Kak Diana mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa sama-sama beribadah untuk menyembah-Mu, untuk bersukacita dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah kiranya setiap ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kami siap ya Tuhan untuk memulai ibadah kami, biarlah kiranya setiap firman yang juga nantinya akan disampaikan dapat merema dalam hati kami. Maka dari itu adik-adik, Kakak Diana ajak kita semua untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Semua semangat? Ya, jadi Kak Diana undang kita semua untuk berdiri. Seperti tema kita hari ini, yaitu memiliki hati yang jujur. Jadi Kak Diana mau ajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini. Aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Come on! Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Yuk, yang semangat ya nyanyinya. Kak Diana lihat loh. Yes. Katakan, aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kenapa ya kira-kira? Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk, kita mau tepuk tangan. Amin. Nyanyikan pujian ini lebih semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk, semua tepuk tangan. Yeay. Kita adalah anak Tuhan yang luar biasa. Jadi kita mau belajar untuk memiliki hati yang jujur. Amin. Yes. Semua bersuka cita, amin. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk, tepuk tangan. Amin. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh
bersukacita saat memuji Tuhan. Yeay, give applause to Jesus. Siapa di sini yang bersukacita? Katakan yes, yes, yes. Wah, hebat adik-adik. Nah, lagu ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang jujur. Karena apa? Bohong itu dosa. Jadi kita tidak boleh berbohong. Oke adik-adik? Mantap! Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Kak Diana mau kita semua duduk, berikan sikap yang baik, catat setiap firman yang akan disampaikan, dan juga dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kak Diana berdoa agar Roh Kudus hadir dan memenuhi setiap hati kita, agar setiap firman yang akan nantinya kita sama-sama dengarkan dapat merema, bahkan kita dapat sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Maka dari itu Kak Diana mau ajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini. Biarlah setiap firman dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik, katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh. Katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Lebih sungguh lagi adik-adik, katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Amin. Baik adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Haleluya. Shalom princess and princesses. Apa kabar? Pasti dahsyat dan luar biasa. Awesome kid? Yes I am. Yes I am. Yes. Nah, adik-adik, sebelumnya kita stop tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dan juga atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami.
Dan pada saat ini kami akan menerima berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh-Mu yang Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah anak Tuhan harus jujur. Apa adik? Anak Tuhan harus jujur. Nah, yang belum mempersiapkan Alkitab dan buku catatan, sekarang ambil Alkitabnya dan buku catatan. Oke, ayo ambil adik-adik. Oke, nah mantap. Kalau sudah siap dengan Alkitabnya, kita akan buka Alkitabnya adik-adik ya. Dari kitab Injil Matius yang ke-26, ayatnya yang ke-69 sampai ke-75. Matius 26 ayatnya yang ke-69 sampai dengan yang ke-75. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 26 ayat 69 sampai 75. Demikianlah firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah adik-adik, setelah pembacaan firman tadi, kita bisa melihat bahwa Petrus dia menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin pada saat itu Petrus sedang terjepit dan ketakutan adik-adik. Jadinya dia berbohong, tidak mengenal Tuhan Yesus. Begitu pula kita. Mungkin pada saat kita terjepit dalam satu masalah, contohnya pada saat misalkan ada ulangan adik-adik. Ada ulangan, terus kita dapatnya jelek. Terus bilang sama papa mama, "Gimana ulangannya?" "Enggak, ulangannya bagus kok, enggak jelek." Padahal ulangannya jelek. Nah itu adik-adik berbohong ya. Enggak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong. Kita harus jujur ya adik-adik. Nah dari pelajaran tadi ada 2 hal yang akan kita catat adik-adik ya. Mari siapkan buku catatannya adik-adik. Awesome kids, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bohong membuat kita mengalami keadaan yang tidak baik. Bohong tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah baru. Ketika kita berbohong, kita akan berusaha
untuk menutupi kebohongan kita agar tidak ketahuan. Jadi, kita akan terus berbohong dan berbohong, sehingga hidup kita menjadi tidak tenang dan selalu dalam ketakutan. Yang kedua, jujur membuat kita mengalami keadaan yang damai dan tenang. Sebagai anak Tuhan, sudah diingatkan bahwa iblis adalah bapa dari pendusta. Karena itu, ketika kita berbohong atau berdusta, maka kita bukanlah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin kita jujur supaya hidup kita damai dan tenang. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan tadi. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan terambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-11. Amsal 20 ayatnya yang ke-11. Udah ada, adik? Kita baca bareng-bareng ya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Sekali lagi ya. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Oke tadi, jadi sebagai anak Tuhan kita harus jujur. Sebagai anak Tuhan kita harus jujur. Oke tadi, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kiranya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, untuk kami dapat melakukan jalan-Mu dan kami dapat selalu jujur ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tetap semangat adik-adik ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap rajin belajar ya adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.